Hai, selamat datang kembali. Sekarang kita berada pada bab 6 Science of Getting Rich, cara kekayaan mendatangi Anda. Ketika saya katakan bahwa Anda tak perlu tawar-menawar sengit, bukan berarti Anda tidak perlu melakukan proses tawar-menawar sama sekali, atau Anda tak merasa perlu berurusan dengan orang lain. Saya ingin bilang bahwa Anda tidak perlu bernegosiasi dengan mereka secara tidak adil. Anda tidak harus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain, tetapi berikan kepada orang lain lebih besar ketimbang yang Anda dapatkan dari mereka. Tentu Anda tidak bisa memberi setiap orang sesuatu yang nilainya melebihi nilai uang yang Anda terima dari mereka. Tetapi Anda bisa memberinya nilai guna melebihi nilai uang yang Anda terima. Kertas dan tinta di buku ini mungkin tidak sebanding dengan nilai uang yang Anda gunakan untuk membelinya. Tetapi jika gagasan-gagasan di dalamnya bisa mendatangkan kekayaan kepada Anda, maka Anda tidak dizalimi oleh pihak penjual buku. Ia memberi Anda nilai guna yang sangat besar dibandingkan nilai uang kecil Anda. Katakanlah saya punya lukisan karya pelukis besar, yang harganya ribuan dolar di lingkungan masyarakat maju. Saya membawanya ke pasar tradisional dan dengan kecakapan tawar-menawar saya tukar lukisan tersebut kepada orang Eskimo dengan bulu binatang seharga 500 dolar. Di sini saya berbuat aniaya kepada dia, karena ia tidak memerlukan lukisan. Barang tersebut tidak punya nilai guna baginya, dan tidak menambah apapun dalam kehidupannya. Namun misalkan saya memberinya senapan seharga 50 dolar, itu akan menjadi pertukaran yang adil. Dengan senapan itu ia akan mendapatkan banyak bulu binatang dan daging. Senapan itu akan memiliki nilai penting bagi si Eskimo, ia bisa bertambah kaya dengan benda itu. Jika Anda bangkit dari level kompetitif ke level kreatif, Anda akan mencermati bisnis Anda secara hati-hati. Sekiranya Anda menjual sesuatu kepada orang lain yang tidak menambahkan apapun pada kehidupan orang itu, hentikanlah. Jangan curangi orang lain dalam bisnis Anda. Dan jika sekarang Anda sedang menjalankan bisnis yang mencurangi orang lain, tinggalkanlah. Beri setiap orang nilai guna yang lebih dari nilai uang yang Anda terima darinya. Maka Anda menambah pada kehidupan orang-orang ini pada setiap transaksi. Jika Anda mempekerjakan orang, Anda harus mengambil dari mereka nilai uang lebih besar dari yang Anda bayarkan kepada mereka, namun Anda harus mengelola bisnis Anda dengan berpegang pada prinsip kemajuan. Sehingga setiap karyawan Anda bisa merasakan adanya kemajuan pada kehidupan mereka hari demi hari. Berikan kepada karyawan Anda sebagaimana buku ini memberikan sesuatu kepada Anda. Jadikan bisnis Anda anak tangga bagi mereka, yang memungkinkan orang menapak naik dan menjadi kaya atas usaha mereka sendiri. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut, itu bukan kesalahan Anda. Dan, terakhir, karena Anda menciptakan kekayaan Anda sendiri dari bahan asal yang tak tampak mata. Bukan berarti apa-apa yang Anda ingini langsung tercipta dari udara dan muncul begitu saja di hadapan Anda. Jika Anda menginginkan mesin jahit, misalnya, saya tidak bilang bahwa Anda harus terus-menerus menyodorkan pemikiran tentang mesin jahit kepada bahan asal sampai muncul mesin jahit di ruangan tempat Anda duduk. Jika Anda menginginkan mesin jahit, pertahankan gambar mental tentang sebuah mesin jahit dengan sikap positif bahwa benda itu sedang diciptakan untuk Anda. Setelah membentuk gambar mental dalam benak, yakinilah secara penuh bahwa mesin jahit itu sedang mendatangi Anda. Jangan pernah meragukannya. Bersikaplah seolah ia sudah menjadi milik Anda. Mesin jahit itu akan didatangkan untuk Anda oleh zat cerdas yang bekerja melalui pikiran-pikiran manusia. Jika Anda hidup di Maine, seseorang mungkin membawanya dari Texas atau Jepang, dalam transaksi yang berujung dengan kehadiran mesin jahit itu di depan Anda. Dan keseluruhan proses itu akan membawa keuntungan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Jangan pernah lupa sekejap pun bahwa bahan asal ini menembusi semua, mengisi semua, berkomunikasi dengan semua, dan bisa mempengaruhi semua. Kehendak zat berpikir ini akan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, telah mendorong terciptanya semua mesin jahit. Dan ia bisa menciptakan jutaan lagi, selama manusia masih mendorong penciptaan itu melalui kehendak dan keyakinannya, dengan menjalankan cara tertentu. Anda pasti bisa memiliki mesin jahit itu, dan pasti bisa juga mendapatkan hal-hal lain yang Anda inginkan. Dengan itu semua Anda meningkatkan kehidupan Anda dan juga orang-orang lain. Yakinlah terhadap permintaan Anda. Bahan asal ingin mengalami kehidupan yang sejahtera bersama Anda.
dan menginginkan Anda mendapatkan semua yang Anda kehendaki demi kehidupan yang lebih mulia. Jika Anda meyakini bahwa kehendak Anda untuk kaya adalah selaras dengan kehendak Tuhan, maka keyakinan Anda tak akan tergoyahkan. Pernah saya melihat seorang anak duduk di depan piano dan kesulitan memainkannya sekalipun ia sudah berupaya keras. Ia tampak sedih sekali dan gusar karena gagal memainkan musik. Saya tanya kenapa ia jengkel, dan ia menjawab, "Saya bisa menghayati musik di dalam diri saya, tetapi tidak bisa membuat tangan saya terampil memainkannya." Musik di dalam dirinya adalah hasrat dari bahan asal, yang memiliki semua potensi kehidupan. Hasratnya bermusik mencari pemenuhan melalui bocah itu. Tuhan berusaha hidup dan menikmati apa saja melalui hal-hal yang manusiawi. Ia mengatakan, "Aku perlu tangan-tangan terampil untuk membuat bangunan indah, untuk memainkan irama surgawi, untuk mewujudkan lukisan agung. Aku perlu kaki-kaki yang berjalan untukku, mata untuk melihat keindahanku, lidah untuk menyatakan kebenaranku dan menyanyikan lagu-lagu yang menakjubkan, dan lain-lain." Semua itu adalah potensi yang mencari bentuk pengungkapan melalui manusia. Tuhan menginginkan sesiapa yang bisa bermain musik untuk memiliki piano atau alat-alat musik lainnya, dan mempunyai sarana-sarana untuk mengasah bakat mereka semaksimal mungkin. Ia menginginkan sesiapa yang menghargai keindahan bisa mengelilingi dirinya benda-benda seni. Ia menginginkan para pengamat punya kesempatan untuk melakukan perjalanan dan observasi. Ia menginginkan para peminat adibusana bisa mengenakannya, dan para penyuka makanan lezat bisa menyantapnya. Ia menginginkan semuanya itu karena ia sendirilah yang menikmati dan menghargai semua hal itu. Tuhanlah yang ingin bermain musik, bernyanyi, dan menikmati keindahan, dan menyatakan kebenaran dan mengenakan adibusana, dan makan makanan lezat. Hasrat yang Anda rasakan untuk kaya adalah upaya tak terbatas olehnya untuk mencari perwujudan melalui Anda. Sebagaimana ia mencari pengungkapan melalui anak kecil di depan piano. Maka jangan ragu meminta sebanyak-banyaknya. Tugas Anda adalah memfokuskan dan mengungkapkan kehendak Tuhan. Ini yang paling sulit bagi kebanyakan orang. Mereka mempertahankan pemikiran kolot bahwa kemiskinan dan pengorbanan diri adalah tindakan menyenangkan Tuhan. Mereka memandang kemiskinan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Mereka memegang keyakinan bahwa Tuhan sudah merampungkan pekerjaannya dan sudah menciptakan apa yang perlu ia ciptakan, dan kebanyakan orang harus tetap miskin karena tidak tersedia cukup bahan untuk membuat semuanya kaya. Mereka mempertahankan pemikiran yang sangat keliru ini sehingga malu untuk meminta kekayaan. Yang mereka inginkan hanya hidup sederhana atau seadanya saja, asal bisa cukup nyaman. Saya ingat seseorang yang saya minta membuat gambaran jelas tentang apa saja yang ia inginkan, sehingga pemikirannya tersampaikan kepada bahan asal. Ia sangat miskin, tinggal di rumah kontrakan, dan penghasilannya hanya cukup untuk hidup seadanya dari hari ke hari. Ia tidak percaya sama sekali bahwa ia bisa kaya. Maka, setelah menimbang-nimbang, ia pikir masuk akal sekiranya ia menginginkan karpet baru untuk lantai kamarnya dan pediangan untuk menghangatkan ruangan selama musim dingin. Mengikuti saran dari buku ini, ia mendapatkan barang-barang itu dalam beberapa bulan, dan itu menyadarkannya bahwa ia bisa meminta lebih banyak lagi. Ia mengamati tempat tinggalnya, dan merencanakan peningkatan dalam semua hal yang ia inginkan. Secara mental ia lantas membuat gambaran rinci tentang rumah idamannya, lengkap dengan perabot-perabotnya. Terus mempertahankan gambaran tersebut di dalam benaknya, ia mulai menjalani hidup dengan cara tertentu, dan mengalami kemajuan sebagaimana yang ia inginkan. Dan ia memiliki rumah sendiri sekarang, dan melakukan perombakan mengikuti gambaran mentalnya. Dan sekarang, tetap dengan keyakinan yang kukuh, ia sedang menginginkan hal-hal yang lebih besar. Semua datang kepadanya karena ia yakin, dan itu berlaku juga bagi kita semua.